Dara ada tipe gak sih? Pokoknya gue mau sama dia karena gue yakin dia bisa berubah. Nah sekarang ini kita mau bahas yang lebih serius tadi kan, be a better person. Tadi itu belum serius ya? Aku tuh takut kalau nanti one day aku umur usia aku habis, aku belum bisa ngasih yang terbaik gitu. Nah kalau Dara, kalau tiba-tiba seminggu kenal terus diajak nikah gitu mau gak? Aku nggak tahu sih, cuma nggak pernah kayaknya deh. Ya nggak pernah, kan emang. Ya belum, kan kalau kita berandai-andai. Kan belum. Kayak enggak. Judulnya Kalau berandai. seminggu banget kenal tiba-tiba ngajak nikah ya takut lah. Ntar Nggak ternyata tahu dia juga pinjol loh. banyak, Tunggu, nggak ada yang tahu. Ini kan karena mutual friend, jadi ada kenal. Kalau kenal mah ya nggak apa-apa. Misalnya aku udah kenal udah lama temenan sama dia. Tapi bisa jadi temennya kayak, Dar gue udah kenal lama nih sama dia. Gue dari TK 0 kecil bareng sama dia, orangnya baik, gini kan bisa jadi. Bisa, tapi emang harus ada orang yang aku kenal dulu. Ya kan tadi saya bilang. Iya kan Iya mutual kayak gitu, friend, kalau gitu iya. mungkin. Kalau kayak gitu mungkin. Cuma kalau misalkan random orang misalkan kenal misalkan Di jalan, seminggu di atau jalan. nge-DM. Ya enggak juga ya. Enggak dong. Takut ya. Enggak, cuma nggak tahu deh aku. Mbak mau Salah pilih box ngomong. ini atau mau nikah sama saya? Kayak di TikTok. Oh iya bener-bener. Tapi kalau Dara ada tipe gak sih? Kalau lo mau, kita nggak pernah ada yang, kalau menurut gue ya kadang-kadang kita tuh selalu bilang tipe tuh emang gak selalu 100% akhirnya gitu. Iya. Karena kan ujung-ujungnya yang nyaman. Yang nyaman, bener. Yang nyaman, yang cocok, yang mau gitu Iya. kan. Tapi kalau boleh berhayal, Boleh pengennya berhayal. gimana gitu? Aku sih kalau dari calon suami ya pengennya kalau dari postur badan cuma pengen yang lebih besar dari aku deh. Tinggi, yang lebih tinggi. Wangi. Gitu. Wangi mah kayak standar banget nggak sih udah harus wangi cowok mah? Nggak ada juga yang nggak ada baunya Masa? anyep gitu. Ih, Paling enggak lah, agak wangi. kalau Enggak, keringetan. cowok anyep tuh kayak gimana sih menurut Nagita Slavina? Iya, bau maksudnya. Dia kayak biasanya kita tuh anyep tuh handuk basah gitu kan. apa gitu kan? Kayak gimana sih? Ya nggak kayak ya udah dia nggak ada baunya, cuman ada bau keringet dikit, bukan berarti bau badannya. Tapi wangi itu kan beda, wangi gitu. Wangi, aku suka cowok wangi. Ya. Kalau suka ya suka. Cuma kalau misalkan aku ketemu dia nggak wangi, kita beliin parfum lah Nah ya. pas banget nih Dar, kita ada. Iya nih. Aduh ibu udah kangen endorsean di rumah ya. Pas banget kebetulan nih aku bawa nih punya suami aku. Itu sih. Jadi udah. harus wangi ya Dar. Gitu. Ya kalau yang Wangi lain mah standar lah standar. baik, seagama. Yang paling penting sih bisa ngebimbing aku secara agama ya. Jadi imam yang baik Jadi lah. imam yang baik lah, maksudnya dia punya ilmu agama yang baik lah. Kalau aku sekarang sih nyarinya kayak gitu. Maksudnya kayak kalau dulu kan pengennya yang ganteng, Gaul. yang Gaul, yang bad boy gitu. yang beringas gitu kan. Mas, maaf, iya kenapa kenceng banget? Ya enggak kan kita dulu kayak gitu Oh kan. pernah ya, pernah muda. Iya kan, Iya. paham kan? Soalnya kalau dulu kan ada, ingat gak sih ada di fase-fase kita tuh dulu kalau disakiti tuh ada tantangannya. Iya, gitu. iya, iya. Bukan ini, Cewek- itu saya yang Oh, iya. ngerasain. Cewek tuh ada curhat? kok jadi curhat. Jadi gimana? Enggak. Itu pernah juga saya rasain. Oh, pernah. Cewek tuh ada suka gila-gilanya tuh pengen jadi pahlawan, pengen bikin cowok jadi berubah walaupun Iya. nggak pernah. Itu Iya. nggak akan pernah kejadian ya, Iya. gitu kan. Pokoknya kalau misalkan pokoknya gue mau sama dia karena gue yakin dia bisa berubah. Itu baru buang-buang waktu. Iya, itu baru bangun. Iya, bener. Benar-benar. Ya tapi itu menurut gue tuh wajar gitu kalau di fase kehidupan kita akan berpikir seperti itu. Nanti semakin lama tuh akan semakin realistis kok. Aku juga sekarang gitu. udah mikir kayak gitu kok, udah lebih realistis sih kalau sekarang ya. Makanya aku mau nyari yang paham agama aja udah, sama yang tinggi kalau boleh request mah ya. Gitu. Bonus sekarang dulu tinggi. Kalau Ibu Fitrop, Iya. dulu kan pasti waktu kecil, waktu remaja, Remaja. kan punya Kalau remaja itu hayal-hayal. berarti 2 tahun yang lalu lah ya. 2 tahun yang lalu. Cepet banget ya. Sweet 17 ya. Iya. Golden age ya ini ya. Iya, itu pasti kan punya hayal-hayal kriteria cowok kayak gimana. Dan sampai akhirnya sekarang ada di sosok suami itu ada tinggal berapa persennya? Sebenarnya apa ya? Mungkin sebenarnya dulu itu memang tanpa sadar sukanya cowok yang humoris. Nah, Walaupun kadang-kadang itu kita tuh tahu ya, iya nggak sih? Pernah nggak ada di fase kita tuh sebenarnya sukanya humoris, tapi kayaknya gue pengennya yang ganteng aja. Jadi kalau pilih yang ganteng, lebih ngikutin ego gitu. gini, Plan ya. kalau pacar tuh pokoknya yang kalau ditenteng teman-teman pada, iya lo pinter banget cari Padahal- pacar gitu. Kalau Padahal pacar- nggak ngobrol sama sekali. Iya, benar-benar. tapi kalau udah untuk nikah pasti nyarinya yang nyaman, dan emang dari dulu sebenarnya kayak sukanya cowok yang humor. Jadi kayak
kebayang gak sih udah capek tuh kayak bisa ketawa bareng apa-apa. Dan alhamdulillah itu tuh kejadian gitu. Meskipun ya kadang-kadang ada berantemnya juga, ada apa gitu. Tapi ternyata kriteria itu ada gitu. Jadi itu dan lumayan penting ya ternyata kan. Ketawa sampai nangis tuh seru banget loh. Iya kan? Terus gitu, ketawa terus udah gitu listrik nangis bener. Ketawa lanjut ya, gak ada makan ya kan. Kulkas kosong ketawa aja. Gak bisa makan ketawa. Terus gitu kayak mungkin abis lahiran kan. Terus gitu lihat Bill kan. Ketawa. Lebih gangguan jiwa ya kalau itu ya. Itu nggak enak Bu. Nggak enak, ketawa sambil lagi nggak enak. Enggak, tau gak sih ketawa yang sampai keluar air mata, yang ngakak. Yang penting bukan ketawa, lagi jangan ketawa listrik mati. Enak banget loh ketawa yang sampai bisa sampai ketawa yang sampai keluar air mata gitu. Karena masalahnya Pak, kriteria mencari pacar sama cari pasangan seumur insya Allah mudah-mudahan seumur hidup. Amin. Kalau pacar kan kita pasti pengennya cari ganteng yang dibawa ke tongkrongan tuh kayak teman-teman pada wah atau gimana. Tapi kalau misalkan pas udah nikah tuh gini, fisik tuh kan maksudnya kita nanti juga perempuan juga bakal tambah tua apa segala. Tapi kalau misalkan soulnya udah dapet, nyaman kan itu tuh gak bakal berubah gitu loh. Dan alhamdulillah lagi kalau misalkan pas fisik juga cocok gitu. Iya, itu kayak bonus ya. Tapi tenanglah teman-teman, mungkin besti-besti semua yang mungkin masih di fase cari yang paling oke, itu nanti ada fasenya sendiri kok. Nanti akan lebih oke, ternyata tuh nggak bisa nih, ternyata gue sama yang gini aja tuh nggak cocok gitu. Iya, kayak pas begitu ini kayak kok nyaman, kok kayaknya bisa deh gue kayak duduk sebelahan sore-sore ngeteh terus kayak hahaha gitu curhat-curhat. Benar. Ya udah gitu aja kayak pada akhirnya jodoh itu apa kayak apa seseorang yang cocok itu ya you know when you know gitu kan. Bukan yang mau yang gini, mau yang gitu, mau yang harus gini, yang gitu. Pokoknya akan ada di titik kalau misalkan kita lagi nggak sama orang yang tepat, kayak titik kayaknya gue nggak bisa deh lihat future gue sama lo. Ada nggak sih gitu? Aku aja pernah suka sama cowok yang ini crush aku banget bertahun-tahun, aku tuh suka banget sama dia gitu. Biasa suka ada gitu. Karena kayak fisiknya tuh sempurna banget jadi manusia. Terus lo pasti punya bayangan dia tuh seperti apa padahal nggak pernah deket? Enggak, tapi pas deket tidak sesuai ekspektasi. Jangan gitu dong. Tidak sesuai ekspektasi gitu kok. Ternyata kayak nggak bisa deh, ternyata aku cuma bisa mengidolakan dia aja. Kalau untuk masa depan kayaknya yang tadi kakak bilang, kayak nggak ada masa depannya deh gue sama dia. Ternyata nggak ada kliknya kan, nggak ada kliknya. Padahal dia crush aku banget gitu, kayak fisiknya tuh ya Masya Allah gitu. Tapi pas kita deket tuh kayak nggak nyambung. Soalnya nggak ketemu ya? Dapet, jadi memang nggak bisa dipaksain. Fisik tuh sekarang buat aku kayak nomor beberapa lah gitu, bukan utama kalau fisik sih. Kalau aku sih fisik nomor 1, makanya aku nikah sama Sonda. Nomor rekening aku masih ingat. Nyenengin. Tapi tenang, besti-besti di rumah itu nanti akan ada pembelajarannya sendiri dengan waktunya masing-masing. Nggak semuanya juga bisa mengalami apa yang dirasain kayak kita gini. Cuman ya berdoa aja yang paling baik gitu. Kadang-kadang ya semuanya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kadang-kadang kita punya hayalan, punya bayangan akan sesuatu tapi itu belum tentu gitu. Yang pasti adalah kenyamanan, yang real itu adalah sesuatu yang nyaman. Iya, kita bisa ngebayangin apa yang kayaknya tuh baik buat kita, tapi insya Allah tahu yang paling baik buat kita. Gitu. Balik lagi benar. Jamaah. Jamaah. Ini tuh ada video kekerasan. Kenapa? Nih kita lihat nih. Kakak, mana yang nendang kakak? Mana, lihat, buka. Nangis sampai ngeraung-raung, kedengeran ke bawah. Boleh lihat siapa yang tendang kakak? Nangisnya sampai kenceng banget tadi. Tolong sus, saya mau lihat yang tendang anak saya. Yang mana? Ini yang tendang kakak sampai nangis tadi. Gimana itu? Ibu ngalamin kan nanti Dara kalau misalnya udah punya anak, ada fase namanya anak ketika usia 3 tahun itu mereka bisa menangis karena hal-hal yang apa gitu. Kayaknya aku bakal nangis berdua deh sama anak aku. Kayaknya. Rafathar pernah juga kan nangis? Pernah. Nangis gara-gara apa? Dia menangisi kenapa dia nangis nggak keluar air mata.
Anak saya itu di usia 3 tahun nangis pernah gara-gara ini. Dia ditendang Cocomelon. Ditendang Cocomelon, jadi kan dia bilang, "Sada ditendang." Nangis meraung-raung, aku lihat di CCTV. Dia gara-gara, "Indung Sada ditendang." Aku kira ditendang siapa kan? Ditendang boneka Cocomelon segede jempol. Dan dia nangisnya benar-benar semeraung itu. Terus nangis tengah malam. Nangis tengah malam karena mau ke rumah sakit pengen disuntik. Pernah lagi nangis. Iya, aku lihat yang itu di story. Pernah lagi nangis meraung malam-malam karena pengen pakai pampingan mama mau kasih ASI buat adek. Dan yang terakhir, baru nih kejadian 2 hari lalu. Apa lagi tuh? Nangis, sedih, Mama Fitri, Mama Fitri. Karena gara-gara mau makan ayam goreng. Di benaknya dia makan ayam goreng itu paha tuh enaknya digigit, sama susnya dicubit. Jadi dia pengen sus balikin itu dianyam tuh ayam balik lagi jadi utuh seperti sedia kala. Kalau dia pengen digigit. Kok kayak Upin Ipin gitu makannya kayak gitu. Tapi emang benar sih usia anak-anak 3 tahun begitu kan? Iya, sekarang sih Rafathar suka masih ada-ada aja juga sama gitu. Cuman waktu itu dia ada 4 tahun ya habis sunat itu tuh. Terus dia nangis? Nggak lebih ke nangis, cuman setiap malam kita harus tiupin itunya dia sampai dia tidur. Karena dia nggak bisa tidur, gatel. Jadi gue tidur. Kemarin malam disuruh garukin pantat. Katanya, "Mama, pantat saya gatel ketombean." Gimana ya ngejelasinnya? Tapi memang digarukin. "Mama, garukin ke sini, ke bawah. Ika nggak mau. Tapi gatel, pantat saya ketombean." Tapi memang aku suka ngobrol sama Caca kan dia sebagai psikolog, tapi memang menurut dia memang anak-anak itu tuh kan dunia cuman itu. Jadi tuh masa kecil tuh besar sekali buat mereka gitu. Sama seperti nanti makin lama kan makin gede kayak kita dulu tuh misalnya nggak ngerjain PR tuh sampai segitunya nggak berani ke sekolah. Itu kan sesuatu yang besar banget. Ya kalau sekarang kan ya masalahnya berbeza lagi. Iya. Dulu perkara ayam dicubit, ya Allah gimana Bu, saya anyam lagi apa gimana nih ayamnya biar mau balik beli ayam lagi gitu akhirnya. Ayam ungkepnya pas lagi habis Iya suka gitu-gitu, suka drama. Iya, anaknya ntar kayak gue luka gede. Iya. Kemarin Dara, aku lihat kamu di It's Me di Bun Live Payment. Katanya pas kecil lo juga banyak tingkah ya? Banyak banget, makanya suka dicubitin sama mama gue sampai biru, stres juga sama gue. Oh gitu. Suka ngilang di mall tiba-tiba ngumpet, tau nggak anak-anak yang troublemaker gitu Mbak Gigi aku tuh. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Lo apa yang ada di pikiran lo dulu sampai lo melakukan itu? Mau ngumpet. Caper, pengen diperhatiin. Cuman emang bikin emosi aja. Jadi kadang kalau misalnya lagi jalan-jalan ke mall nih sekeluarga, aku tuh suka nggak mau bareng gitu loh, nggak tahu kenapa, nggak suka aja ngumpul-ngumpul gitu. Pengen dicariin. Iya suka ngilang aja, ntar dicariin, sering dicariin gitu. Besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu, sampai akhirnya mama saya nggak pernah mau ngajak saya jalan-jalan. Ya iyalah kayaknya, tapi nih buat semua yang penasaran ceritanya Dara di It's Me, nanti tungguin, pokoknya Dara bakal cerita di Kupas Tuntas, tajam. Iya, bukan di kupas, saya yang mengupas diri saya. Kayak aku tuh waktu kecil, aku tuh selalu bilang, "Mama tuh tenang aja, gak usah dinangisin yang duniawi, nanti Rara yang ngasih. Udah pokoknya nanti Rara yang ngasih, sabar, tapi sabar, karena masih kecil," aku bilang gitu. Kak beli dong kak gitu. Bener-bener kayak jualan di lampu merah. Nah itu, tau gak kalau sekarang di Senayan ada yang ngetok-ngetok bunga mawar. Nah itu dulu aku, tapi aku trompet ngejualnya. Itu guru aku dari lantai 3 manggil aku gini, "Dara Rafa!" Mengupas diri sendiri ya. Bisa Nah tadi kita udah ngobrol banyak dari Fitrop, dari Dara. Ternyata kan kelakuan kalian ada-ada aja ya, alhamdulillah, masya Allah. Nah sekarang ini kita mau bahas yang lebih serius tadi kan, be a better person. Tadi itu belum serius ya? Saya udah deg-degan ya. Kan udah serius lagi ya. Justru karena kan belum ke jenjang serius. Aduh. Tadi obrolannya belum ke jenjang serius kan. Aduh. Kalau yang sebelum dari pertama kali kenal, kalian berdua kan penampilannya nggak seperti ini dong. Apa yang membuat kalian berdua memutuskan akhirnya
kita bisa bilang berhijrah kali ya, atau berhijab lah gitu. Berhijab ya, berhijab. Kalau aku sih memang by proses ya, memang dari dulu kalau misalkan kita ngomongin hijab, aku tuh dari dulu sebenarnya memang udah ada kepikiran sih kayak pengen pakai hijab, cuma anaknya tuh denial aja gitu loh, kayak aku tuh tahu sebenarnya kayak harusnya tuh aku pakai hijab gitu, cuma aku tuh dulu mikirnya kayak nanti kerjaan gue gimana, gue kan pengen masuk entertain, nanti orang nggak interest lagi sama gue, bla 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 bla, kayak gitu terus sama bertahun-tahun sampai aku di titik kayaknya ya alhamdulillah masya Allah tuh udah kasih semuanya yang aku mau gitu loh, kayak cita-cita aku tuh maksudnya sama Allah tuh pelan-pelan dikasih, dimudahkan gitu, sampai kayak udah deh mau cari apa lagi sih di sini. Maksudnya kan dulu kan kepikirannya pengen jadi artis harusnya nggak pakai hijab, dulu kan mikirnya kayak gitu, sekarang ya udah kayak gini. Udah tinggal ngejalanin aja, ya akhirnya ya udah nggak banyak mikir, ya udah pakai hijab sih gitu. Kalau Ibu Fitrop, apalagi kan sebagai seorang komedian kan? Iya. Sebenarnya kurang lebih challenge-nya sama. Tapi waktu itu kayak ada triggernya di satu titik ketika aku tuh lihat ada video atau artikel apa yang bilang gini, sebenarnya maksudnya kita membaca Al-Quran itu, jadi agak serius maaf ya. Membaca Al-Quran itu kan maksudnya memang ada dapat pahalanya. Cuman kayak nggak tahu tiba-tiba kepikiran aja, iya juga ya, selama ini pada saat itu aku termasuk yang ya udah kayak mikirnya kayak ngaji baca Al-Qur'annya gitu udah bagus lah, udah dapat pahala. Tapi kayak tiba-tiba waktu itu mikir aja, aku tuh suka baca Al-Qur'an tapi jarang baca artinya pada saat dulu. Terus udah gitu sama aja nggak sih, kayak meskipun pasti berbeda lah baca Al-Qur'an sama baca buku biasa, cuman ini kita lagi konteksnya mengenai bahasa nih, lagi ngomongin masalah bahasa. Kalau aku baca buku bahasa Inggris, aku baca hanya mulut doang, tapi aku nggak ngerti jalan ceritanya. Jadi kayaknya agak kurang dapat deh ceritanya kalau aku tidak berusaha cari tahu, misalkan ada kata-kata yang aku tidak arti. Nah, ketika akhirnya aku mulai baca, nah di situ kayak kok gitu sampai, dan ketika aku coba baca hafalin Al-Fatihah dan terus gitu kayak coba sholat tapi kayak sambil tahu nih aku ngomong itu artinya. Ya aku bilang Bismillahirrahmanirrahim itu apa, Alhamdulillahirobbilalamin itu apa, terus kayak sampai ada di titik yang ada ayat-ayat yang nggak tuh kayak kok Allah baik banget gitu, terus kayak dengan semua yang udah dikasih, masa sih kayak aku tuh takut kalau nanti one day usia aku habis, aku belum bisa ngasih yang terbaik gitu, karena yang dikasih ke aku udah banyak, tapi kayak ibaratnya ini yang disuruh tapi kok aku belum jalanin, padahal misalkan kayak kita buka lembaran itu kan pasti udah diatur. Ketika aku ada baca ayatnya, baca nomor, terus kayak meskipun jalan untuk meraih ridho Allah itu banyak banget gitu, tidak hanya berhijab aja. Aku yakin maksudnya, tapi ya mungkin pada saat itu aku diarahkannya baca, terus udah gitu kayak membaca artinya, terus kayak ya Allah kasih kesempatan saya gitu untuk bisa kuat supaya nanti pada saat ketemu tuh saya bisa ada seenggaknya ada satu jalan yang udah kayak Allah suruh dengan cara buka ayat itu dan lainnya. Aku nurut gitu, jadi kayak dari situ awalnya masih ragu, terus akhirnya aku ngobrol sama suami, aku discuss, terus adalah ketakutan pekerjaan dan lain-lain, tapi akhirnya aku kira suami itu mungkin aku kira suami bakal bilang kamu yakin atau apa, dan akhirnya suami malah bilang ya udah kamu kalau emang mau pakai aja, banyak kok di luar sana yang pakai hijab juga cantik, apapun yang terjadi ntar kita hadapin sama-sama. Dari situ aku mantap. Masya Allah. Masya Allah. Ya meskipun suami aku suka ngelawak, tapi begitu gitu kayak aku tuh langsung kayak gitu, langsung disitulah hari pertama mulai mantap. Masya Allah. Mantap, tapi Masya Allah memang pasti banyak lah kesulitannya, tapi memang kalau kita udah ada mau, jalannya pasti ada aja nggak sih? Iya, ada. Dan sama kalau Allah memang udah ngasih hidayah itu, kita itu udah di luar kuasa kita sih kalau menurut aku. Kayak misalkan tadi Kak Fitri tiba-tiba semua tuh tiba-tiba kayak kepikiran ini, kepikiran itu aku tuh nganggapnya itu adalah sebuah hidayah gitu. Kayak Allah tuh emang dekat banget, dan yang tadi Kak Fitri bilang memang Allah tuh baik banget gitu loh, masih mau ngasih kita pikiran-pikiran kayak gitu. Dan apa ya, itu dia kayak malah dibukakan dulu, itu kan seperti yang dibilang ya, kayak ketakutannya entar kalau misalkan berhijab ntar syuting gimana, ntar orang ekspektasinya aku harus berubah seperti apa, takutnya
misalnya kayak berhijab tapi kok masih cowokan atau berhijab tapi kok lalala gitu, itu tuntutan pressure itu yang tadinya takut, tapi ternyata setelah dijalanin alhamdulillahnya orang mengerti bahwa kita berproses, nggak mungkin bisa langsung 100% sempurna gitu. Kayak gitu bisa jadi juga mungkin aku berhijab tapi kayak Gigi ternyata ya kita nggak tahu, Gigi ternyata keimanannya jauh lebih tinggi, kita nggak ada yang bisa ngukur, nggak ada yang bisa tahu gitu. Setuju. Itu kayak seperti yang pernah aku dengar gitu, cara meraih ridho Allah itu dari berbagai hal gitu. Mungkin aku caranya dengan berhijab, tapi kayak Gigi caranya dengan di yang lain kita nggak tahu. Ini mungkin teman-teman harus tahu nih. Malah aku pernah nih acara bareng sama Gigi. Aku pernah nih kayak ada iri acaranya Kiano. Di antara semua orang yang lagi pada ngumpul, pas maghrib Gigi doang yang berdiri. Yuk sholat. Itu kayak aku nggak pernah nih ya. Aku nggak pernah iri lihat tasnya Gigi. Aku nggak pernah iri lihat mobil Gigi. Tapi pada saat itu pertama kalinya iri. Ini orang masa sih saya gitu. Aku nggak pernah iri lihat tasnya Gigi. Aku nggak pernah iri lihat mobil. Aku mau punya. Gak iri tapi tapi itu benar. Itu aku pertama Masya Allah. Maksudnya ini teman-teman harus tahu karena itu acara lagi rame banget. Terus dia tiba-tiba yuk sholat mau kayak ini orang udah jadi sultan aja masih mau antri paling depan. Ibunya lupa karena udah terbiasa kayak begitu. Insya Allah ya, semoga ya kita mudah-mudahan nih kita ketemu setelah di sini kita bisa jadi orang yang lebih baik. Amin. Nih mumpung lagi membahas soal menjadi orang yang lebih baik. Ini ada bestie kita yang mau curhat katanya sama ibunda-ibunda. Nih kita lihat nih. Hai bestie, kenalin nama gue Syafa. Gue mahasiswi semester akhir di salah satu universitas swasta di Jakarta. Jadi gue tuh mau cerita bestie, gue ini pakai hijab itu dari SD. Tapi kadang gue tuh masih suka lepas pakai gitu kalau misalkan keluar rumah. Tapi akhir-akhir ini gue lebih suka pakai hijab bestie, karena gue lagi belajar untuk jadi lebih baik setiap harinya. Tapi dari lingkungan sekitar gue tuh banyak banget yang ngasih pertanyaan ke gue kayak, lo sekarang yakin mantep berhijab? Lo kan masih suka ngegosipin orang, jadi percuma juga lo berhijab. Terus juga ada yang ngasih tau gue kayak, kalau misalkan lo belum mantep-mantep banget berhijab, mending lepas dulu aja hijabnya daripada nanti lepas pakai lagi. Menurut kalian gimana ya Besti? Emang salah ya kalau misalkan kita belajar pelan-pelan untuk jadi istiqomah lebih baik lagi setiap harinya? Minta sarannya Besti, thank you. Bagaimana? Sebenarnya kalau dari aku ya, analoginya simple. Anak kecil mau belajar bisa jalan dan bisa lari aja, ada jatuh-jatuhnya juga. Masa sih kita bilang sama anak kecil, yakin mau belajar jalan, yakin mau belajar lari, ntar jatuh loh, ntar jatuh, ngesot lagi, ntar pengen belajar lari, jatuh lagi ya. Maksudnya itu proses tiap orang beda-beda gitu. Kita nggak bisa kayak dia sekali pakai hijab udah pakai terus tuh nggak lepas-lepas gitu ya. Kita harus objektif juga. Kita kan nggak ada di posisi dia, kita nggak tahu hidupnya dia seperti apa gitu. Cuman kalau dibilang yakin mau belajar pakai hijab, entar lepas pasang, sama aja kayak ngomong ke anak kecil, yakin mau belajar jalan, yakin mau belajar lari, entar bentar-bentar ngesot, bentar-bentar jatuh, bentar-bentar lari, entar nggak semangat lagi. Ya maksudnya namanya proses ya, kita support aja, mau dia jatuh, mau dia gimana, mau tiba-tiba dia sekali pakai langsung lancar, mau dia sekali pakai tiba-tiba on off, ya kita hargai aja prosesnya, itu dia ada keinginan dan ya kita nggak ada di posisi dia untuk bisa menjudge dia seperti apa gitu. Iya, kalau dari aku ya proses orang tuh kan beda-beda ya. Setuju. Karena kayak misalnya ada orang yang mungkin lepas pasang hijab gitu. Cuma kan kita nggak tahu nih prosesnya apa yang mereka alami bisa sampai seperti itu. Kalau aku ngeliat maksudnya kondisi yang seperti itu, kayak nggak harus ngomongin orang yang kayak gitu, ngerti nggak? Nggak akan ada perubahan juga gitu kalau kita ngomongin. Yang bikin jadi ada perubahan tuh ketika kita mendoakan orang seperti itu gitu. Doain aja gitu, siapa tahu memang dia butuh keyakinan hati, dia butuh kesiapan dan lain-lain. Dengan kita mendoakan kan ya Allah sendiri yang ngasih pertolongan ke orang itu, kayak gitu sih paling. Setuju. Lagi kan dia kan
dia tuh kan bingung gitu kan pengen pakai tapi masih dengerin omongan orang. Menurut aku sih kalau kita melakukan apa-apa itu bukan karena orang lain. Jadi lakukanlah itu memang untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu mau lepas karena diri kamu sendiri, mau pakai karena diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Dan menurut aku tadi benar yang Fitri kan bilang, kita kan nggak pernah tahu ridhonya Allah tuh dari sebelah mana. Karena beda-beda gitu, kita dapat hidayahnya beda-beda, dapat kebaikannya tuh beda-beda. Ya dijalanin aja apa yang menurut kamu itu paling baik buat kamu dan apa yang kamu bisa kasih gitu, kamu yang bisa kamu lakukan. Selebihnya ya diserahin sama Allah dan harus jujur sama diri sendiri sebenarnya tuh mau pakai hijab tuh mau ngapain sih gue gitu kan. Emang gue beneran pengen atau enggak. Dan jangan lupa yang berbuat baik itu enggak cuman hijabnya aja gitu. Menurut aku kalau kamunya juga berusaha untuk jadi lebih baik, bukan jadi baik 100% jadi sempurna ya. Tapi paling nggak pelan-pelan berubah jadi baik, orang juga lihat kok gitu. Sebenarnya emang kamu niat berubah bukan hanya penampilannya aja gitu. Jadi mudah-mudahan semangat ya. Semangat. Semangat Besti. ya. Karena ujung-ujungnya kita tuh manusia tuh ujungnya itu hanya memilih dosa gitu, dosa yang mana. Jadi kalau misalnya kalian ada yang baik yang dilakukan ya bukan berarti nggak bikin dosa, cuman milih juga, aja. Mungkin dosa gue yang ini, dosa lu tuh apa gitu, kebaikan lu tuh yang mana. Cuma dan kita nggak pernah tahu. Dosa kita memang ditutupin aja sama Allah. Iya, gitu. Iya sih. Memang katanya kita harus sering-sering berdoa untuk supaya Allah lindungin kita, ditutup aibnya. Jadi supaya juga jadi lebih tenang dong. Iya benar-benar. Karena nggak mungkin lah Dara nggak ada aibnya, Fitri nggak ada aibnya, pasti ada. Cuman ibaratnya nggak ketahuan itu karena ya udah dibantu sama Allah aja. Gitu emang ditutupin aja. Iya Masya Allah. Besti. Aduh yuk udah. Insya Allah. Udah beduk yuk. Insya Allah ini jadi kita sharing-sharing aja sih sebenarnya. Mungkin baiknya diambil, buruknya jangan diikutin. Semoga bisa jadi banyak berkah juga buat yang nonton, banyak inspirasi juga. Mungkin teman-teman semua yang pengen sharing-sharing masalah kehidupannya atau bagaimana prosesnya ingin menjadi lebih baik bisa tulis di kolom komentar. Kalian bisa cerita-cerita satu sama lain, bisa ngobrol satu sama lain juga. Terima kasih juga buat Fitrop. Sama-sama Ibu. Sudah ngobrol-ngobrol di sini. Dara terima kasih. Sama-sama sudah ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih sudah datang di Besti Edition dan buat kalian semua jangan lupa follow semua sosial medianya Bun Lifetainment. Sampai jumpa di Besti Edition selanjutnya. Bye Besti. Suami manggilnya apa? Sayang. Kalau aku melihat tuh laki-laki tuh suka tidak sadar gitu. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya bisa men-trigger lawan jenisnya itu jadi suka gitu. Padahal mungkin sebenarnya itu nggak maksud kayak gitu sebenarnya. Deh Reski Aditya kayak cuma iseng-iseng doang deh sama gue gitu loh. Iya. Waktu itu sempet digodain gak sama Raffi? Tergantung ya. Bingung ya. Bingung.